Situbondo, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur ini, dikenal dengan daerah pegunungannya yang indah. Sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani. Keindahan alam Situbondo sempat kami rasakan saat menjejakkan kaki beberapa waktu lalu di kota yang berjuluk Kota Santri ini. Tujuan kami saat itu adalah perkebunan kopi Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa. Ada kabar menggemparkan di sana. Seorang wanita ditemukan tewas terkubur di area perkebunan tersebut. Setelah 3 jam melakukan perjalanan, kami akhirnya sampai di lokasi. Untuk sampai di lokasi ini kami ditemani Daris, orang yang pertama kali menemukan mayat. Di tempat inilah mayat wanita yang bagian kepalanya tanggal ditemukan. Bekas galian masih terlihat di sini. Daris pun masih jelas mengingat peristiwa saat itu. Saat itu sejumlah warga di sekitar perkebunan kopi Kayumas terus melakukan penggalian. Ke timur, Pak. Penggalian ini bukan tanpa alasan. Mereka curiga ada sesuatu yang terkubur di lokasi ini. Kecurigaan akhirnya terjawab. Warga dan aparat kepolisian Resort Situbondo yang datang ke lokasi menemukan sesosok tubuh manusia berjenis kelamin wanita. Biar parit itu, Dad. Kalau mayatnya dibuka dulu, Dad. Tapi nanti buka aja. Kondisinya mengerikan. Mayat ini tanpa mengenakan busana dan bagian kepalanya terpenggal. Penggalian pun terus dilakukan. Sementara itu tak jauh dari lokasi kejadian, polisi menemukan pakaian dan telepon genggam yang diduga milik korban. Untuk kepentingan penyelidikan, tubuh tanpa kepala ini dikirim ke Rumah Sakit Umum Dr. Abdurrahim, Situbondo. Menurut Daris, saat itu ia curiga karena mencium bau busuk yang cukup menyengat. Sekitar ada 30 warga terus mengajak menengok ke sini. Ya, terus mengecek dan akhirnya kami ikut. Dan setelah itu kita cari sumber bau itu. Sumber bau. Emang baunya menyengat sekali. Iya. Terus? Nah, waktu itu kita cari ada sosok kaki dengan posisi kaki kanan ini, cuma yang kelihatan sama jarinya. Sama jari-jari kakinya gitu. Ya. Aparat kepolisian Resort Situbondo terus berupaya mengungkap identitas mayat wanita tanpa kepala. Awal mula penyelidikan dimulai dari temuan pakaian dan telepon genggam yang diduga milik korban. Barang-barang ini ditemukan 300 meter dari lokasi terkuburnya korban. Dengan menggunakan penyelidikan ilmiah, polisi akhirnya bisa mengungkap identitas korban. Korban bernama Fitria Ningsih, warga dusun Kerajaan, Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Penyelidikan pun berlanjut. Kini polisi mencari tahu siapa pelaku pembunuh Fitri. Kita masih dalam lidik. Kita lidik dari keluarga korban, kakak korban, dari saudara-saudaranya sampai ke tetangga-tetangganya.
tadi jadi kubur bawa teman itu. Mengungkap identitas dan menganalisa kematian wanita tanpa kepala yang mayatnya ditemukan di perkebunan kopi Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Situbondo, Jawa Timur ini. Tim forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Badurahim, Situbondo pun bekerja keras. Menurut Imam Haryono, salah satu dokter yang menangani kasus ini, korban tewas akibat sabetan senjata tajam di bagian leher sebanyak 4 kali. Semuanya berpusat di leher ya. Pertama di dagu, kena melukai tulang dagu, kedua di tulang tenggorokan, ke bawah ke pangkalnya, keempat ke tulang belakang kepala. Dan kuat dugaan, pada saat korban dipegal, masih dalam keadaan hidup. Kalau menurut pemeriksaan, saya dapatkan kayak lemas ya, bukan meninggal. Jadi dia waktu itu masih hidup. Terus ada bacokan kayak gitu. Saya perkirakan jumlah panjangnya senjata kira-kira lebih dari 30 cm dengan tepi tak lancip. Jadi kemungkinan karena bacokan yang acak mungkin mengenai dagu juga. Kerja polisi dalam mengungkap kasus penemuan mayat wanita tanpa kepala akhirnya membuahkan hasil. 3 hari setelah mayat korban teridentifikasi, polisi meringkus lelaki ini. Namanya Busari, warga Dusun Pedati, Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Bondowoso, Jawa Timur. Ironisnya, ternyata Busari adalah sepupu korban yang diidentifikasi bernama Fitria Ningsih. Busari ditetapkan tersangka karena polisi memiliki sejumlah alat bukti yang cukup kuat. Dari keterangan saksi-saksi yang kita temukan di lapangan, jadi mulai dari kronologi penemuan mayat itu sampai keberadaannya korban ini tidak diketemukan, kan pada malam hari itu kemana-mana akhirnya kita mengarahkan ke nama tersangka inisialis B tadi. Kita kejar dengan pertanyaan-pertanyaan, kita analogi 1 hari sebelum 3 hari kebelakang itu namanya tersangka ini akhirnya kebingungan menjawab. Dengan begitu akhirnya mengakui perbuatan tersebut yang dilakukan terhadap korban. Dan berdasarkan penyidikan, ternyata perbuatan keji Busari sudah direncanakan. Hasil penyidikan kami, tersangka ini sempat merencanakan karena dimintai pertanggungjawaban itu dia merencanakan suatu rekayasa. Jadi di mana dia sempat gimana nanti untuk mengelabui keluarganya itu dengan cara menghubungi bahwa Fitria Ningsih ini ada kerja di Bali, padahal dia itu sudah dibunuh supaya nyarinya nanti untuk mengajak supaya melacaknya ke Bali, padahal dia ternyata si Fitria ini dibunuh. Diajak jalan-jalan dulu, diajak hubungan badan, satu dia dicekik dia dipenggal kepalanya, tadi dibuang di kebun kopi dan nyanakan. Saat beraksi, rupanya Busari dibantu oleh seorang temannya yang bertugas mengubur jasad korban. Sementara bukti-bukti kami itu pada saat pemeriksaan mengatakan ada dibantu kawan, sekarang lagi pengajaran kita, karena untuk kita cari bukti keterlibatan nanti hasil penyidikan yang akan buktikan. Karena sementara itu mengatakan bahwa dia dibantu pada saat penguburan saja. Pada saat melakukan pembunuhan dia melakukan sendiri dia. Dari hasil tadi membantu ini si tersangka Busari memberikan upah penguburan sebesar 250.000. Kami sempat bertemu dengan Busari. Kepada kami, lelaki ini pun banyak bercerita. Saat itu Fitri yang sudah tak bernyawa tidak langsung dikubur oleh Busari. Pas dijemput di
anunya masjid sama saya, di dekatnya masjid. Naik Fitri langsung dibawa sama saya ke gunung. Sudah itu ya di pondok pertama disetujui sama saya. Ya. Sudah itu di pondok lagi ngobrol dulu, nanya Fitri ke saya, Tolos ada demam tak ketemu ini saya. Tidak lama langsung saya bisa dicekik. Iya. Posisinya Fitri di mana? Di bawah? Iya, di bawah. Di tulang tangi? Iya. Sudah itu kan Fitri sudah iya, pas dipenggal, disembunyiin pakai itu, pakai daunnya kopi supaya tidak dilihat sama orang. Setelah dipotong, tinggal 2 hari, dapat 2 hari aja dikubur. Bawa teman itu saya. Hubungan Busari dan Fitri ternyata bukan hanya sekedar sepupu. Mereka juga telah menjalin tali kasih. Seperti apa perjalanan cinta antara Busari dan Fitri? Dan kenapa Busari tega membunuh Fitri? Semuanya diungkapkan Busari kepada kami. Saya dipanggil ke Pedati sama Kapolsek, terus HP-nya itu dikeluarkan. Ya benar, itu adik saya. Busari, lelaki ini dengan kejam membunuh Fitrianingsih, sepupu sekaligus kekasihnya. Perjalanan kisah cinta antara Busari dan Fitri dimulai sekitar 5 bulan lalu. Selama berpacaran, keduanya sering melakukan perbuatan di luar batas. Sampai akhirnya, petaka pun datang. Hubungan keduanya berakhir tragis ketika Fitri meminta pertanggungjawaban Busari karena ia hamil. Ya bilangnya Fitri kan, saya hamil gini, minta kawinin sama saya. Saya itu gimana pas posang. Waktu itu saya pas tidak ingat itu bermain itu pas petang hilap. Busari sudah terlanjur melakukan pembunuhan terhadap Fitrianingsih. Akibat perbuatannya, ia terancam hukuman berat. Terhadap pengenaan pasal ini kita terapkan pasal 340 KUHP yang dimana ancamannya itu hukuman mati, kemudian hukuman seumur hidup, dan paling ringan itu hukumannya 20 tahun penjara. Dan barang-barang ini akan dijadikan alat bukti di persidangan nanti. Kini Busari harus menjalani hari-harinya dari balik tembok tahanan Polres Situbondo sambil menunggu keputusan hakim. Siapa sebenarnya Fitrianingsih dan sejak kapan ia pergi meninggalkan rumah sampai akhirnya ditemukan tewas terkubur tanpa kepala dan busana? Untuk menjawabnya, kami pun menuju Dusun Kerajaan, Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, di mana Fitri tinggal. Sampai akhirnya kami tiba di rumah sederhana ini.
sejumlah wajah duka terlihat jelas. Menurut keluarga, Fitrianingsih pergi meninggalkan rumah sejak 17 Oktober 2015 lalu. Tak ada pesan yang ditinggalkan olehnya. Sampai akhirnya, wanita Malang ini ditemukan tewas terkubur di perkebunan kopi Kayu Mas Situbondo pada 25 Oktober 2015. Sunardi, kakak korban, adalah orang yang pertama kali mengetahui kabar soal kematian Fitri. Saya dipanggil ke Pedati sama Kapolsek. Terus nanya nomor HP-nya korban, adik saya itu. Ya, saya kasih. Terus HP-nya itu dikeluarkan. Iya. Dikasih tahu. Iya benar Mas. Itu HP korban. Ya, itu HP adik saya. Ya namanya apa ya, kakak. Meskipun barang bukti udah ada di depan mata, ya masih nggak percaya gitu, nggak percaya. Setelah itu lama-kelamaan saya dibawa ke rumah sakit. Nah, disuruh nengokin si mayat itu. Disuruh nengokin si mayat untuk nentuin apa itu adik saya. Iya, disuruh lihat ciri-cirinya, apa benar itu adik saya atau bukan. Ya, setelah itu baru tahu kalau adik saya. Sunardi sendiri tak menyangka kalau adik kandungnya tewas di tangan sepupunya sendiri. Abang kenal dengan tersangka pelakunya? Pelakunya itu adik, ya masih saudara Mas. Bapak menduga nggak ternyata pelakunya adalah dia? Sebelumnya sih enggak, karena orangnya tuh ya gimana ya, baik dah sama Keluarga sih. iya sama keluarga. Tidak milih-milih keluarga yang mana itu Mas, semuanya baik gitu. Ya tidak nyangka aja. Ya, tapi waktu ada kerumunan orang, waktu hari Minggunya itu, memang dia tuh kelihatannya kayak gelisah itu Mas, kayak gelisah. Kenapa gitu? Keluar rumah, ke dalam, keluar rumah gitu. Dalam keluarga, Fitri, panggilan akrab Fitrianingsih, merupakan anak ketiga dari pasangan Sioto dan Tolak. Kini jenazah Fitri sudah dimakamkan di tempat peristirahatan terakhirnya. Dan pusara ini menjadi bukti kalau Fitri pernah ada di tengah keluarganya.